existe darte. El momento la fríe. Angkat topeng, udah begitu bad. Aku tidak bisa lagi. Aku mau cari jalan tengah buat mengapa yang gak bisa. Ajak kamu ke angkasa, kau tidak mau kita berdansa. Aku wish you best, semua yang the best. So take aku, semudah banyak waktuku. Kau merasakan apa yang kau rasakan. Sampai aku bilang kamu yang paling kamu. Halo, sekarang kita lagi ada di salah satu Prekasar Studio yang dimana lokasinya itu ada di tengah kota Bandung. Lebih tepatnya di daerah Kiara Arta Park. Kita lagi bangun renovasi dari lahan kosong di luas lahan 2000 meter persegi. Nah, sekarang itu kita lagi bersama MK kita, namanya Mbak Novi. Mbak Novi ini lulusan S2 Teknik Sipil ITB loh guys. Yuk, kita sambil room tour aja kali ya. Nah, ini sebenarnya adalah area untuk masuk ke dalam coffee shopnya. Jadi kita sebenarnya punya dua akses ya Mbak ya. Iya. Akses yang satu di sebelah sini, ketika lagi parkir kita naik rem untuk masuk ke pintu utama. Karena memang langsung masuk ke pintu utama itu kita langsung bertemu dengan area barnya. Dan yang satu lagi aksesnya dari sebelah sana. Aksesnya itu langsung dari jalanan Kiara Arta Parknya guys. Jadi buat orang-orang yang biasanya pakai ojek online atau mobil online gitu kan, langsung di drop di situ, langsung naik ke area atas. Tapi untuk orang-orang yang punya kendaraan mau parkir dulu itu harus lewat sebelah sini, kayak gitu. Nah, Mbak Novi, ada kendala nggak sih Mbak sebenarnya untuk di proyek saat ini? Karena kan Bandung hujan ya. Kendalanya lebih ke cuaca sih untuk saat ini karena emang lagi cuacanya nggak menentu ya, dan lebih sering banget hujan. Jadi kayak gitu aja sih untuk kendalanya sendiri. Nah, ini sebenarnya kita hampir mau sampai di area pintu masuk. Di area pintu masuk ini kita langsung bertemu pintu, yang dimana pintu itu langsung menuju area bar lantai 2. Ya. Nah, ini kita sedang berada di area indoor ya. Untuk area barnya. Jadi untuk pengunjung nanti datang mereka langsung ke sini untuk memesan. Oke, jadi pesan dulu baru nyari tempat duduk ya. Iya. Oke, nah kira-kira ini kan sudah mau jadi ya, sepertinya tinggal pasang lampu, kabel-kabel udah ada juga, sama tinggal pemasangan lantai ya Mbak Novi ya. Iya. Kira-kira untuk pemasangan kayak gini seminggu itu bisa selesai nggak sih untuk pemasangan lantai? Kalau untuk keseluruhan sendiri sebenarnya seminggu itu kurang sih Mbak. Kalau untuk area bar lantai 2-nya? Kalau untuk area bar lantai 2-nya bisa untuk seminggu. Oke, nah ini area bar kita langsung pesen, ada beberapa juga tempat untuk duduk-duduk ya. Iya. Karena nanti di sini dibuatin interiornya juga. Kita langsung masuk ke area belakang. Area belakang bar itu nanti ada tempat untuk preparation area ya Mbak ya. Iya. Nanti di sini ada pintu. Nah, nanti di belakang sini ada preparation area. Nah, preparation area ada tangga juga. Tangga ini menghubungkan antara dapur yang ada di bawah area preparation area itu untuk dihubungkan ke area sini. Jadi ketika makanan atau minumannya sudah jadi, itu bisa langsung dianterin ke area kasirnya kayak gitu. Yuk, langsung aja kita turun ya, Mbak. Sekarang kita lagi ada di area lantai satunya. Nah, di area lantai satunya ini sebenarnya area servis ya. Area servis itu ada gudang, ada dapur. Nah, ini sebenarnya gudang juga karena memang gudang untuk coffee shop ini lumayan besar ya. Tempat penyimpanan seperti kulkas, bahan-bahan baku makanannya kayak gitu. Nah, terus di area sebelah sini, di sebelah sana itu nanti ada area staff. Dan ada kamar mandinya juga. Di ujung sini, ini adalah ruangan yang paling penting ya Mbak Novi ya. Iya. Ketika kalian punya suatu usaha, ini adalah area limbah. Nah, ini kadang ada beberapa coffee shop atau tempat usaha lain tuh yang miss ada ruang limbah ini, karena ya ruangan limbah itu sangat penting untuk naruh tempat pembuangan sementara dan lain halnya. Terus kita langsung lanjut lagi ke sebelah sini. Ini adalah dapur.
Jadi memang area servis, area staff, limbah, dapur itu kita taruh di area paling depan tapi di area lantai satunya. Kenapa kita buat di area depan? Biar ketika akses keluar masuk, memberikan makanan, bawa makanan datang, storage dan lain halnya itu langsung ya guys, tidak melewati area customer. Kita lagi ada di area dapur ya Mbak ya. Jadi ini boleh sedikit dijelasin, ini lagi pemasangan apa nih Mbak? Ini tuh kita lagi, karena ini untuk area dapur sendiri kan finishingnya dia cuma di towel, jadi pakai hardener aja. Nah jadi lagi diproses aja sih. Oke, nah ini juga di area dapur ini kita buatin gutter juga untuk plumbingnya. Karena kan di area dapur itu lumayan cukup crowded ya, ketika lagi masak dan lain halnya, becek dan lain halnya, semua minyak-minyaknya bisa. Langsung aja kita ke area sebelah sana. Nah, di area sebelah sini, di samping area service, ini adalah tempat untuk area customer ketika mau sholat. Karena kita ada musola, bisa untuk muat 10 orangan lebih. Terus ada area kamar mandi perempuan dan wanita itu kita pisahkan juga. Terus masuk kali ya Mbak ya? Boleh. Sini. Nah, ketika masuk kita akan bertemu tempat wudhu. Tempat wudhu ada di sini, tempat wudhu untuk laki-laki. Kalau tempat wudhu untuk perempuan masuk lagi ya Mbak Novia. Jadi untuk area perempuan kan ada yang pakai hijab, ada yang tidak, itu tidak terlihat ketika lagi mengambil wudhu. Terus langsung kita masuk ke area tempat sholatnya atau musola. Ini adalah area untuk sholatnya, bisa untuk berjamaah kurang lebih 10 orang. Nah, kita pencahayaannya memang sebenarnya kita kasih glass block. Tujuan apa? Ketika lagi di siang hari itu kita hemat energi karena nggak perlu dinyalakan lampu, cukup dari pencahayaan glass block aja pun sudah cukup gitu, dapat sinar-sinar matahari, apalagi ketika di pagi hari ataupun di sore hari kayak gitu. Nah, untuk akses masuknya dari tempat wudhu pria dan wanita itu dibedakan ya Mbak Novia. Jadi untuk pria sendiri lewat depan sini, nanti untuk wanita bisa langsung lewat belakang gitu dari area wudhunya. Oke, yuk kita langsung lanjut lagi. Nah, boleh dijelasin Mbak Novi saat ini progresnya sedang apa di area kamar mandi pengerjaan? Jadi untuk kamar mandi sendiri sekarang lagi pelebaran karena sebelumnya kan dia agak kecil ya. Jadi kita lebarin lagi biar untuk konsumernya juga kalau misalnya antri nggak perlu terlalu lama. Jadi kita nambahin lagi. Ini kamar mandi pria, yang ini untuk wanita yang di sebelah dalam. Oke, yuk langsung lagi kita explore ke ruangan area sebelah kiri. Nah, boleh dijelasin sedikit nih Mbak Novi untuk konsepnya itu seperti apa sih dari konsep ini? Jadi untuk konsepnya sendiri ini tuh industrial, makanya kenapa kalau bisa dilihat di sini tuh ada bata tempel, terus untuk semennya juga semen expose. Itu karena sesuai dengan tema yang kita ituin industrial tadi sih. Nah, sekarang kita mau memasuki area indoor area untuk customer. Jadi ini kurang lebih luasannya berapa Mbak Novi ya? Ini tuh 100 meter persegi, 10 kali 10 dia. Oke, nah di ruangan indoor customer dengan luasan kurang lebih 100 meter persegi itu memang ruangannya khusus untuk yang mau bekerja, terus juga bisa dijadikan, sebenarnya bisa dijadikan area ruangan multifungsi. Karena ketika lagi mau mengadakan suatu acara, seminar, ataupun acara lainnya, ini ruangannya bisa disewain juga ya Mbak ya? Benar sekali. Tapi tenang aja guys, yang mau ke coffee shop yang lagi Astara bangun ini di daerah Bandung, kita nggak cuma ada area outdoor, bahkan kita punya area indoor juga. Kita langsung lanjut lagi. Nah, di belakang kita sini, kita lagi mau masuki ruangan meeting room ataupun guest room. Jadi ketika kita lagi mengadakan suatu acara, itu tempatnya di sebelah sini ya guys, untuk guest room area artisnya dan lain halnya. Ini sebenarnya kalau nggak ada acara bisa dijadikan juga area indoor customer. Nanti di sebelah sini ada taman kering. Habis itu nanti banyak tempat duduk di sini. Ada yang untuk berempat, ada yang untuk berdua, macam-macam pokoknya. Nah, untuk area bukaan ini tuh sebenarnya bakalan ditutup nggak sih Mbak Novi? Kalau ini kan nanti jendela, ada jendela ya di sini ya, kaca. Tergantung fungsinya. Jadi kalau misalnya nanti mau dipakai untuk rapat, ini bisa ditutup jendelanya seperti itu. Oh, jadi enak juga ya view-nya ya, langsung ke dalam. Bisa lihat juga kalau lagi ada acara apa. Bisa langsung.
Oke, yuk kita langsung aja ke area outdoornya kali ya. Nah, sekarang kita lagi berada di area outdoor. Memang area outdoornya ini cukup lumayan luas ya. Oke, di area outdoor ini ada tribun di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti di tengah situ ada area panggung ya Mbak Novi ya? Iya benar. Oke, berarti kurang lebih kapasitasnya bisa untuk berapa orang sih secara keseluruhan? Secara keseluruhan ini tuh untuk sekitar 1.000 orang ya sebenarnya. 1.000 kapasitas. Iya. Wow, lumayan cukup besar loh guys. Ini di tengah kota Bandung. Nah, ini ada tribun juga ya? Iya, Untuk ada tribunnya ini nanti ada penutupnya nggak sih Mbak Novi? Atau memang terbuka seperti ini saja? Untuk tribun supaya lebih untuk kenyamanan ya. Jadi nanti kita ada kanopinya juga. Oke. Oh, walaupun hujan masih bisa ya? Aman, masih bisa duduk. Iya, iya. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi yang mau bangun usaha kalian, mau disurvei dulu, bahkan ditanya-tanya dulu, silakan WA admin Astara Studio karena konsultasi di Astara itu secara gratis ya guys. Dan jangan lupa follow terus Astara Studio. Astara Studio dibangun untuk tumbuh.